adalah salah satu pengalaman dari sahabatku Ismet. Ceritanya terjadi di awal tahun 90-an ketika dia mendapat job menjadi pemandu wisata sekaligus menjadi supri, alias supir pribadi dari salah satu anggota dewan di Jogja yang ingin kunjungan kerja sekaligus studi banding ke kota Malang. Kota Malang bukan kota yang asing bagi dirinya, karena banyak tamunya yang sering meminta dipandu untuk mengelilingi kota Malang yang kemudian dilanjut mengunjungi makam Bung Karno di Blitar. Maka, ketika mendapat job itu, Ismet tidak merasa keberatan, malah justru merasa senang. Kota Malang memang asri. Deretan pohon palem raja yang berderet di sepanjang jalan Ijen melambai-lambai seperti mengucapkan selamat datang pada Ismet dan Pak Budi Harjono yang berkunjung ke kota dingin itu. Sesampainya di Jalan Kawi, Pak Budi meminta Ismet untuk berhenti dan parkir di depan toko oleh-oleh. Pak Budi lalu membeli oleh-oleh khas Malang seperti apel cuka, jenang apel, dan juga minuman segar yang terbuat dari buah apel. Dan setelah dirasa cukup, maka mereka berdua meluncur ke tempat-tempat yang menjadi agenda kerja Pak Budi Harjono. Singkat cerita, pukul 8 malam kunjungan kerja itu selesai. Sebetulnya sebagai anggota dewan, Pak Budi tentu memiliki jatah menginap. Namun mengingat besoknya ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkannya, maka jatah menginap itu tidak digunakannya, dan memutuskan untuk segera kembali ke Jogja. Bagi Ismet sendiri itu bukan masalah besar, karena sudah sering dia mengantar tamu yang keinginan dan jadwalnya sering berubah-ubah. Sebelum keluar dari kota Malang, Pak Budi minta berhenti dulu untuk makan. Sampai di daerah kota lama, Ismet menghentikan mobilnya di sebuah restoran masakan Cina yang terkenal. Dan mereka berdua memilih makan kue tiaw goreng. Setelah menghabiskan kue tiaw dan segelas teh panas serta kopi hangat, keduanya langsung meluncur ke kota Jogja. Terlihat Pak Budi kelihatan capek sekali. Mungkin kunjungan-kunjungan ke beberapa sentra industri kecil di kota Malang tadi telah menguras energinya. Maka beliau tidak banyak berbicara dan memilih untuk tidur. Ismet tidak banyak mempermasalahkan. Bahkan kebetulan, karena dia bisa tancap gas tanpa perlu sungkan-sungkan. Lagi pula jalannya sepi dan tidak banyak kendaraan yang melintas sehingga bisa lancar sampai ke Jogja. Pukul 1 dini hari lebih sedikit, kendaraan sudah masuk Jogja. Persisnya di perempatan sebelah barat Prambanan. Berarti masih butuh waktu sekitar 30 menit lagi untuk sampai ke rumah Pak Budi. Jalan di sekitar Prambanan sudah sangat sepi. Beberapa titik terlihat basah dan genangan air nampak di sana-sini. Sepertinya habis turun hujan. Rumah Pak Budi sendiri terletak jauh di pelosok Sleman. Akses jalan menuju rumahnya, kanan kirinya dipenuhi dengan kebun-kebun salak pondo. Iya, di daerah itulah Pak Budi tinggal, tepatnya di daerah Turi, persis di bawah kaki Gunung Merapi. Pak Budi masih terlihat tidur nyenyak, sementara Ismet sudah merasa pada titik capeknya. Ingin sekali dia berhenti sebentar di warung dan minum kopi hitam hangat kesukaannya. Namun hujan yang turun sejak tadi di daerah ini menyebabkan warung-warung angkringan sudah pada tutup.
Budi, bangun Pak, ini sudah sampai rumah, kata Ismet sambil membangunkan Pak Budi. Ketika sudah sampai di depan rumah megah yang sangat asri itu. Oh, iya, jawab Pak Budi agak kaget. Sudah sampai Tomet. Sebentar, aku tak telepon ibunya anak-anak dulu untuk membukakan pintu, katanya sambil meraih HP-nya. Dan tak seberapa lama sudah terdengar percakapan dengan istrinya. Beberapa saat kemudian, istri Pak Budi keluar dari rumah dan menghampiri kami. Barang-barangku tolong diturunkan ya. Dan itu yang satu dus besar untuk kamu, kata Pak Budi. Terima kasih Pak, jawab Ismet. Mas, tidur di sini dulu, besok pagi saja pulangnya, kata istri Pak Budi, Rama. Ketika melihat Ismet dan Pak Budi mulai menurunkan tas serta oleh-oleh dan memasukkannya ke dalam rumah. Sebetulnya, Ismet juga merasa sangat ngantuk dan capek luar biasa. Namun untuk menerima tawaran itu dia merasa sungkan. Maka setelah menerima ongkos charter dan jasa guide, ditambah dengan bonus yang cukup banyak, Ismet lalu pamit dan melanjutkan perjalanannya ke Jogja. Karena sudah lewat tengah malam, maka jalan yang ditempuh kembali sunyi senyap. Apalagi ditambah mati lampu di beberapa titik jalan. Akibatnya, jalanan menjadi sangat gelap sekali. Hanya lampu mobil yang menjadi penerang jalan. Dan karena sudah terlampau ngantuk, Ismet berniat mencari jalan terobosan yang lebih dekat agar segera sampai ke rumah. Namun sekitar 1/4 jam dari rumah Pak Budi, pas di pertigaan jalan, Ismet melihat seperti ada keramaian di sana. Lampu-lampu begitu terang. Orang-orang yang berkerumun juga banyak. Banyak kendaraan besar dan kecil yang diparkir berderet-deret di pinggir jalan itu. Sementara deretan pedagang kaki lima juga nampak penuh dirubung oleh orang-orang. Ada mie ayam, sate, bakso, dan sebagainya. Semuanya penuh dengan pengunjung. Wah, kelihatannya ada yang sedang punya hajat nih. Mungkin ada pertunjukan wayang atau campur sari, pikirnya sambil menguap berkali-kali. Hatinya ikut tenang, karena setelah berjam-jam berteman sepi, kini di depannya mulai ditemukan kehidupan. Oh, ternyata sedang ada pasar malam toh ini, gumamnya. Terlihat mulai dari anak-anak hingga orang tua hilir mudik ke sana kemari. Hanya mungkin karena saking lelahnya, Ismet tidak memperhatikan keanehan yang ada. Pasar malam yang dipenuhi orang-orang serta ditambah hiburan orkes campur sari itu sunyi senyap. Tidak terdengar sedikit pun suaranya. Padahal jendela mobilnya tidak ditutup rapat. Ketika dirasakan kantungnya sudah tidak bisa ditahan lagi, maka dia langsung meminggirkan mobilnya. Dicarinya tempat yang agak ke pinggir, supaya tidak mengganggu ramainya orang yang sedang menuju ke pasar malam itu. Setelah dirasa pas, mesin segera dimatikan. Tidak berapa lama kemudian, Ismet langsung tertidur pulas dan terdengar dengkurannya keras sekali.
Sampai tiba-tiba suara pentil mangga kering jatuh menimpa atap mobilnya. Seketika Ismet langsung terbangun. Matanya diusap-usap untuk menghilangkan rasa kantuknya. Seketika dirinya kaget luar biasa, karena pasar malam yang tadi ramai luar biasa itu telah menghilang. Tidak terlihat bekasnya sama sekali. Dia lalu keluar dari mobil dan celingak-celinguk keluar, mencari pasar malam yang dilihatnya sebelum tidur tadi. Apa tadi aku mimpi ya? Gerutunya tidak percaya. Tangannya kemudian menyalakan tombol di jam tangannya. Loh, masih jam 2:30 pagi. Belum hilang kagetnya, dia dikejutkan lagi dengan jatuhnya dahan kering yang menimpa mobilnya. Lampu dim dia coba hidupkan. Sinarnya pun menembus gelapnya malam. Jantungnya kini terasa berdetak keras. Seingatnya, dia tadi parkir di belakang sebuah mobil sedan dan truk yang berjejer di pinggir jalan. Namun kenyataannya saat ini dia parkir di pintu masuk kuburan Kuncen. Terlihat di depannya penuh tonjolan makam dan batu nisan. Tenda-tenda pedagang mie dan pasar malam yang tadinya dipenuhi orang, saat ini berganti dengan kuburan dan batu nisan. Bau wangi bunga Kamboja terasa mulai mengutik-utik hidungnya. Kesadarannya kini sudah kembali penuh. Jantungnya terasa berdebar kencang dan keringatnya pun mengucur deras. Oh alah, sialan. Aku ini tadi tidur di pintu masuk kuburan toh. Gerutunya. Ismet baru sadar kalau tadi dia dipermainkan oleh penunggu kuburan Kuncen. Kuburan angker yang ada di sebelah desa Gampingan, Yogyakarta. Setelah kesadarannya utuh, Ismet lalu memundurkan mobilnya dan segera bergegas meninggalkan kompleks pemakaman itu. Kuburan Kuncen sendiri adalah kuburan yang termasuk kuburan lama. Bahkan saat ini cenderung sudah begitu penuh dan tidak begitu angker seperti zaman-zaman dahulu. Karena antara makam dengan rumah penduduk sudah susah dibedakan lagi. Terlebih, mungkin tingkah laku manusianya jadi lebih seram dibandingkan dengan penghuni-penghuni dari dunia lain. Sehingga mereka lebih memilih mengungsi dan membangun komunitas di tempat lain. Demikianlah salah satu cerita misteri yang pernah dialami oleh sahabatku dulu. Mudah-mudahan bisa menambah wacana bahwa ketika kita pada kondisi sangat lelah, maka otak kita cenderung memancarkan gelombang beta dan theta, yang konon merupakan pintu gerbang yang paling mudah untuk dimasuki makhluk dari dunia lain.